Posisi P dan Q akan kembali pada posisi semula untuk pertama kalinya secara bersamaan. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Untuk pembahasan soal penalaran matematika, saya ambil dari soal-soal UTBK ya, tahun sebelumnya. Ya, kita akan bahas ya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5, ada bisa lihat di part ke-1 di video sebelumnya. Kita akan bahas ya. Untuk soal selanjutnya, soal 6 sampai dengan 8, gunakan wacana berikut. Suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan dua buah roda A dan roda B. Ini roda A, ini roda B, yang masing-masing beradius 70 cm ya. Ini adalah 70 cm dan 50 cm. Selanjutnya, kedua roda terhubung dengan sabuk seperti pada gambar ya Dek ya. Jika titik P dan Q terletak pada permukaan roda ya, ini pada permukaan roda ya, ada P dan Q, sedangkan P aksen dan Q aksen berada pada sabuk. Nah, ini nempel ya, sabuk sama permukaan roda. Oke, pada mulanya posisi P sama dengan P aksen. Awalnya P sama dengan P aksen, posisinya sama ya, terletak di sini. Baik Q juga sama ya, Q dengan Q aksen awal mulanya sama di sini. Ya, kita soal nomor 6 ya. Jika jarak P dan Q adalah akar 39.600, jaraknya P dan Q itu adalah akar 39.600. Pertanyaannya, tentukan jarak antara kedua pusat roda. Ya, ditanya adalah jaraknya A ke B. Ya, ini sebenarnya tentang soal garis singgung persekutuan luar ya. Nah, garis singgung persekutuan luarnya itu adalah akar 39.600. Yang ditanya adalah jarak antara A dan B. Jarak AB itu adalah jarak antar pusat ya. Oke. Nah, apa rumusnya garis singgung persekutuan luar ya? Jarak garis singgung persekutuan luar saya anggap sebagai PQ lah ya, Dek. Ya, PQ itu rumusnya adalah akar jarak antar dua pusat kuadrat ya, maka nanti AB kuadrat dikurangi dengan jari-jari besar, saya kurangi jari-jari kecil lalu dikuadratkan. Inilah rumus untuk garis singgung persekutuan luar. Kita masukkan angkanya saja, maka nanti akar 39.600 sama dengan akar jarak AB itu yang kita cari ya, maka nanti AB kuadrat kita kurangi dengan jari-jari besarnya itu adalah 70, jari-jari kecilnya itu adalah 50, lalu kita kuadratkan ya. Oke, kedua ruas kita kuadratkan agar akarnya hilang, maka ini akarnya hilang ya, jadi 39.600. Untuk ruas kanan nanti bersisa AB kuadrat dikurangi dengan 70 kurangi 50 adalah 20, 20 kita kuadratkan maka menjadi 400. Oke ya, maka nanti AB kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ke sana ya, jadi positif ya, 600 ditambah dengan 400 itu adalah 1000, maka 1000 ditambah 39.000 jadinya 40.000. Oke, maka nanti AB itu adalah akar dari 40.000. 4 di akar itu adalah 2, 10 pangkat 4 di akar itu adalah 10 pangkat 2. Jawabannya itu adalah 200 cm. Yang ditanya itu adalah meter, maka jawabannya 2 meter. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Jawabannya adalah poin A. Lanjut ya Dek, kita masuk ke soal nomor 7. Jika roda A sudah berputar N kali ya, maka roda B berputar sebanyak berapa kali? Oke ya. Nah, ini roda A itu radiusnya lebih besar ya, yaitu 70. Sedangkan roda B itu radiusnya lebih kecil, yaitu 50. Semakin besar radius ya, atau semakin besar jari-jari, maka perputarannya itu semakin lambat ya. Misalkan ya Dek, sebagai gambaran kalian, saya menempuh jarak yang sama ya dari A ke B. Ini juga ya jaraknya sama ya dari A ke B. Yang pertama dengan menggunakan radius atau roda yang lebih besar, yang selanjutnya untuk menggunakan radius yang lebih kecil. Maka untuk menempuh jarak
sampai ke B ini perputarannya paling-paling kan misal ambil contoh aja ya, ini hanya 3 kali putaran, contoh nyampe. Kalau untuk roda yang lebih kecil maka menempuhnya lebih dari 3 putaran baru nyampe gitu ya. Jadi artinya keliling roda satu putaran tuh namanya keliling ya. Keliling roda itu berbanding terbalik dengan putaran. Semakin besar keliling roda, maka perputarannya semakin kecil. Semakin kecil keliling roda, maka putarannya semakin banyak. Ya, jadi berbanding terbalik ya. Oke, maka saya buat di sini ya. Di sini adalah keliling. Lalu di sini adalah putaran roda. Ya, untuk keliling roda A itu kan rumusnya 2πr ya. Ya, untuk keliling roda A, keliling itu kan rumusnya 2πr ya. Ini berarti 2πr, ini juga 2πr. Ini yang lebih besar itu roda A ya. Jari-jarinya lebih besar. Lah, putaran ini adalah putaran roda A itu sebanyak n kali. Putaran roda B-nya nggak ngerti, maka saya anggap sebagai X ya. Maka nanti kalau berbanding terbalik, ini ke bawah, kalau ini ke atas. Ini kalau berbanding terbalik. Ya, maka nanti 2πr dibanding dengan 2πr, maka ini kita bisa coret ya, sama dengan X per N ya. Maka nanti 70 per 50 saya coret langsung nolnya ya. Jadi jawabannya adalah 7 per 5N. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 7 ya. Jadi putaran roda B sebanyak 7 per 5N. Oke, 7 per 5 nggak ada ya, masing-masing saya kalikan dengan 2, maka 14 per 10. Jawabannya adalah B. Next ya, kita masuk ke soal nomor 8. Posisi P dan Q akan kembali pada posisi semula untuk pertama kalinya secara bersamaan pada saat roda B berputar sebanyak berapa kali? Tadi kan roda B perputarannya itu adalah 7 per 5 kali dari roda A. Maka perbandingannya adalah 7 dengan 5. Artinya pada saat roda A itu berputar cukup 5 kali, maka menempati ke posisi sini kembali, roda B itu membutuhkan 7 kali putaran ya. Jadi jawabannya adalah 7. Atau ada bisa menggunakan KPK ya, antara 7 dan 5 itu adalah 35. Saya contohkan di sini ya untuk roda A. Roda A itu kan radiusnya 7. Perputaran pertama saya anggap sebagai jari-jari saja ya, keliling ya, tapi 2π-nya kita coret, maka 7, lalu di sini 14, 21, 28 dan 35. Untuk roda B jari-jarinya kan 5 ya Dek, maka 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan 35. Nah, ini ya. Nah, putarannya sama tuh. Sebanyak 35 pada saat roda B berputar sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berputar sebanyak 7 kali. Nah, gitu ya. Oke, semoga kalian semuanya paham. Kita langsung ya ke soal nomor selanjutnya. 9 sampai dengan 11 gunakan wacana berikut. Tumpahan oli ditemukan di tengah laut, penampangnya berupa 2 lingkaran dengan jarak kedua pusatnya yaitu 66. Radius tumpahan minyak pertama adalah 14 meter dan bertambah 1 meter setiap 2 menit. Sedangkan radius tumpahan kedua adalah 7 meter dan bertambah 1 meter setiap menitnya. Volume oli masing-masing penampang selalu sama setiap waktu ya. Jadi penampangnya itu volumenya sama, hanya kan semakin melebar ya. Kalau sebuah benda cair itu jatuh, lama-lama kan melebar. Radiusnya saja yang melebar, tetapi kan volumenya tetap sama. Radius kedua tumpahan oli akan sama setelah berapa menit gitu ya. Untuk gambaran kalian, saya punya ya, ini adalah tumpahan minyak, kita anggap sebagai lingkaran. Yang pertama itu beradius 14 meter. Lalu ada tumpahan minyak yang kedua, radiusnya itu adalah 7 meter. Nah, tumpahannya itu akan semakin melebar ya, ini melebar ke sana membentuk lingkaran, nanti membentuk lingkaran gitu ya. Melebarnya tuh setiap melebar tuh 1 meter. Ini setiap 2 menit. Sedangkan untuk yang ini melebar ke sana sama ya. Melebarnya menjadi bertambah 1 meter ini tiap 1 menit.
Nah, jarak antara pusat ya itu adalah ini kelebihan ya. Jarak antar pusatnya itu adalah 66 meter. Ya, ini adalah 66 meter. Oke, radius kedua tumpahan oli akan sama setelah berapa menit? Oke ya, Dek ya. Nah, ini berarti kan tiap 2 menit itu bertambah 1, ini tiap 1 menit itu bertambah 1. Oke ya, misalkan untuk poin A itu apakah setelah 12 menit? Nah, karena dia setiap 2 menit itu bertambah 1, berarti kalau 12 menit berarti itu bertambah 6 ya. 12 bagi 2 itu kan 6 kali. Nah, berarti yang awalnya radiusnya 14 saya tambah dengan 6, yaitu jari-jarinya menjadi 20. Nah, ini berarti kan awalnya jari-jarinya 7. Setiap 1 menit bertambah 1, karena 12 menit maka saya tambah dengan 12 ya. Jadi kan 12 meter, karena tiap 1 meter bertambah 1. Ini jadinya 19, tidak sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin B. Apakah setelah 14 menit? Oke, awalnya jari-jarinya yang untuk ini ya, penampang ini adalah 14 meter. Nah, bertambah setelah 14 menit. Kalau 14 menit berarti kan tiap 2 menit nambah 1 ya. Berarti ini nambah 7 meter. 14 tambah 7 itu adalah 21. Nah, selanjutnya yang ini awalnya 7 meter, setiap 1 menit bertambah 1. Kok ini 14 menit, maka bertambah 14. Betul ya, ini jari-jarinya sama, yaitu 21. Jadi jawabannya adalah setelah 14 menit. Oke, next ya, kita masuk ke soal nomor 10. Kedua tumpahan akan bersinggungan setelah berapa menit? Bersinggungan itu artinya gini ya, saling menyentuh ya, Dek ya. Nah, ini antara tumpahan satu dengan tumpahan satunya tuh saling menyentuh. Oke, karena saling menyentuh, maka tadi kan pusatnya tuh konstan ya, jaraknya itu adalah 66 meter. Nah, berarti artinya radius yang satu ditambah dengan radius yang kedua itu wajib 66 meter. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk poin A, apakah setelah 24 menit. Pada saat untuk yang tumpahan yang pertama itu kan tiap 2 menit ya, ini bertambah 1, ini tiap 1 menit bertambah 1. Jari-jari awalnya itu adalah 7, 7 ya, 14. Jari-jari awalnya itu adalah 7. Oke, 24 menit untuk yang ini tumpahan pertama, maka nanti 14 saya tambah dengan 24 bagi 2 itu 12 ya. Karena setiap 2 menit baru nambah 1 meter. Jadi ini jaraknya, radiusnya jadi 26. Untuk yang kedua, tumpahan minyak yang kedua 7 saya tambah dengan 24. Karena tiap 1 menit bertambah 1 meter ya. Kalau 24 menit ya 24 meter. 4 ditambah 7 itu 11, 31. Nah, kita jumlahkan. Karena ini kalau kita jumlahkan wajib 66 meter. Ya, ini adalah 7, 3 tambah 2 itu adalah 5. Berarti salah ya. Oke, silakan adik caranya seperti itu. Nanti jawabannya adalah poin D. Kita akan coba cek ya poin D ya. Pada saat setelah 30 menit. Untuk tumpahan minyak yang pertama, itu kan pertama radiusnya 14. Ya, setiap 2 menit nambah 1 meter, maka kalau 30 menit berarti bertambah 15 meter. 14 tambah 15 itu adalah 29. Untuk radius minyak yang kedua awalnya 7 meter bertambah 30 meter ya. Maka nanti ini adalah 37. 9 ditambah 7 itu adalah 16, nyimpen 1. 3 ditambah 3 itu adalah 6. Oke ya, betul ya, maka jawabannya adalah poin D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 11. Setelah 14 menit, jarak terdekat sisi terluar kedua tumpahan adalah, oke ya, misalkan contoh nih ya, setelah 14 menit ini kan jadi radiusnya tadi kan sama ya, Dek. Radiusnya sama ya, 21. Oke, untuk soal nomor berapa ya? 9 tuh. Setelah 14 menit kan kedua radiusnya sama, yaitu 21. Artinya ini keduanya sama. Baik tumpahan minyak pertama dan tumpahan minyak kedua itu radiusnya sama, yaitu 21. Nah, yang ditanya adalah jarak terdekat nih, sisi terluar kedua tumpahan ini jaraknya ini berapa?
Ya, jangan bingung ya. Nah, tadi kan jarak antar dua pusat itu konstan ya, atau tetap, yaitu 66 meter. Maka nanti tinggal 66 saya kurangi dengan 21 ditambah dengan 21, atau 66 dikurangi dengan 42. Ya, 6 kurangi 2 itu adalah 4, 6 kurangi 4 itu adalah 2. Jawabannya 24C. Oke, terima kasih perhatiannya. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas di part selanjutnya. Assalamualaikum.